saudara-saudara kita yang hari ini mereka masih berada di tanah suci, mereka sudah mengeluh-elukan kalimat-kalimat yang indah. Terlebih-lebih mereka lapaskan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan kita juga di sini dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hanya untukmu-lah ya Allah pujian-pujianku. Jadi kita memuji bukan untuk siapa-siapa, tapi pujian yang kita berikan semata-mata mutlak adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Ismul A'zam, yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rabb adalah yang menjadikan alam semesta ini, Rabb yang menjadikan kita sebagai makhluknya, Rabb yang menjadikan langit dan bumi. Itulah yang kita sembah. Ilaha, tidak ada Tuhan sesembahan kecuali yang bernama Allah Subhanahu wa taala dan yang menciptakan alam semesta ini. Mudah-mudahan dengan kalimat takbir sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita tidak tergolong hamba-hambanya yang kufur dari nikmat-nikmatnya. Akan tetapi Allah golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, dan akhirnya Allah tambahkan nikmat dalam kehidupan kita. Dan sebagai umat yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita perbanyak berselawat kepadanya, paling tidak dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harapan mudah-mudahan dengan kita selalu mengumandangkan, mengucapkan, dan lidah kita, bibir kita tidak pernah keluh untuk berucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kiranya kemana-mana nanti ketika keputusan Allah dijalankan, kiamatnya didatangkan dan hisabnya dilakukan, saat itu kita berharap naungan, maghfirah serta syafaat Rasulullah diberikan kepada kita hingga akhirnya memudahkan kita untuk menuju dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat kumandang takbir bukan cuma sekedar hiasan bibir, tapi kalimat kumandang takbir mengantarkan kita sebagai hamba yang merasa banyak melakukan hilaf dan salah, banyak melakukan dosa-dosa. Maka di kesempatan yang sangat mulia ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, di mana Allah mengingatkan jauh sebelumnya kepada seluruh hamba-hambanya, baik muda, tua, yang masih punya kemampuan dan dengan daya pikir dan tenaga. Allah ingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah mengatakan, segeralah kamu wasari'u ila maghfirah, menuju kepada ampunannya Allah. Jemaah, jangan sombong kita. Banyak kekeliruan yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita dapatkan, banyak perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho yang kita buat. Allah namun dengan Rahmanur Rahimnya, Allah dengan kasih dan sayangnya masih memberikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya untuk kita senantiasa menuju kepada ampunannya Allah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, walaupun surga jaminannya dan tidak akan dosa yang dia lakukan, namun dia masih menyempatkan diri tidak kurang dari 70 kali memohon keampunan kepada Allah lewat kalimat istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Inilah kalimat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak luput dia memohon keampunan dari Allah 70 kali sehari semalam. Sementara kadang-kadang kita diberi kesempatan oleh Allah, wasari'u ila maghfirah, segera kamu menuju kepada ampunanku. Ampunan Allah dinyatakan oleh Allah, arduhas samawati wal ard,
yang luasnya seluas langit dan bumi. Hari ini jemaah, tidak ada yang tahu dan belum ada yang pernah tahu berapa luas langit, berapa luasnya bumi. Sehebat apapun ilmu yang dimiliki oleh manusia, belum ada yang mampu mengukur berapa luasnya langit dan berapa luasnya bumi yang terhampang di dunia ini. Namun Allah siapkan, itulah kesempatan oleh Allah diberikan pada hamba-hambanya untuk senantiasa mendapatkan keampunan dari Allah, dari mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Kenapa Allah gunakan kata Rabb? Karena Allah yang bernama, karena Rabb yang bernama Allah sebagai pencipta seluruh makhluk. Rabb yang bernama Allah, Rabb yang disembah oleh sekalian umat, sekalian hamba, memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk mohon keampunan kepadanya. Oleh karena itu mari, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini, mari kita serahkan untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cuma sekedar ampunannya, bahkan Allah siapkan juga adalah surganya. Wajannah arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Allah nyatakan uiddat lil muttaqin. Kesemuanya itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ghazali memberikan satu penjelasan tentang kata takwa, di mana kata takwa terdiri daripada 5 huruf hijaiyah, yang berarti huruf pertama adalah ta, huruf kedua adalah qaf, huruf ketiga adalah waw, huruf keempat adalah alif, dan huruf yang kelima adalah ya tanpa titik. Yang masing-masing kata Imam Ghazali memiliki definisi bahwa takwa itu sesuai dengan hurufnya adalah bersikap. Orang yang takwa punya sikap, punya nilai tawadu, yaitu rendah hati. Orang yang rendah hati jelas tidak akan punya sikap-sikap yang membuat orang lain sengsara. Orang yang rendah hati tidak akan pernah membuat orang lain tersiksa batinnya. Orang yang rendah hati tidak akan pernah membuat orang lain menderita karena perbuatannya. Tapi orang yang rendah hati, dia akan merasa bahagia ketika orang lain bisa bahagia karenanya. Dia akan merasa menderita dan sedih ketika orang lain sedih karenanya. Inilah orang yang tawadu, inilah orang yang takwa. Mari kita bersikap rendah hati terlebih-lebih. Diberikan kesempatan oleh Allah hari ini selama 4 hari nanti ke depan, 3 hari ke depan, sejak 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah, tepat pada tanggal 29, tanggal 30, tanggal 1 dan 2 Juli, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dengan dasar apa ini dilakukan? Sebagai wujud kepatuhan dan cintanya hamba Allah yang bernama Ibrahim dan Ismail. Saat itu jemaah, Ibrahim bermimpi, dan mimpinya disampaikan kepada putranya, bahwa ia sampaikan, ya bunayya idza taral bimanam azbahtuka. Wahai anakku, aku telah melihat dirimu di saat dia bermimpiku. Di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Maka beliau mengatakan, Madza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Maka si Ismail dengan keteguhan, dengan keridoan, dia menjawab, wahai bapakku, ya abatif'al maza tu'malu sajaduni insyaallah sabirin. Wahai bapakku, wahai ayahandaku, wahai abi, lakukan apa yang kau lihat di mimpimu. Sembelihlah aku. Mudah-mudahan kita nanti termasuk orang-orang yang sabar. Jemaah, begitu tulusnya, begitu luar biasa pengabdian seorang hamba Ibrahim yang sejak pernikahannya begitu lama tidak dikaruniakan buah hati.
Dan saat kelahiran Ismail pun sangat menderita. Tapi karena panggilan Allah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia lakukan dengan keikhlasan. Allah perintahkan untuk menyembelih Ismail, putra yang disayangi, putra yang dikasihi. Oleh karena itu kepada kita satu iktibar besar jemaah, tawadu ini jelas menggambarkan kehidupan bagaimana kita mampu. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan peserta-peserta kurban, baik kurban keluarga maupun kurban kelompok. Alhamdulillah ternyata masih ada walaupun tidak berdomisili di tempat ini. Dari kejauhan sana mereka masih mengingatnya. Mudah-mudahan panggilan yang luar biasa, ajakan yang sangat luar biasa buat kita, khususnya masyarakat ini. Yang lain masih mampu berbagi, yang lain nun jauh di sana masih mampu berbagi dengan saudara-saudaranya yang ada di sini. Mudah-mudahan ke depan dengan sifat tawaduk dan sikap rendah hati yang kita miliki, kita muliakan, kita bahagiakan, kita tunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba yang tawadu, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan anak, jangankan hartaku wahai Allah, apapun yang kau perintahkan akan aku penuhi. Inilah kata Ibrahim buat anak-anak kami. Ketika kita paham begitu tulusnya cinta kasih sayangnya seorang anak kepada orang tuanya, bahkan dia ridho di hadapan orang tuanya, dia ikhlas menyatakan, kalau memang itu perintah dari Rabbmu wahai Allah, dari Tuhan kita wahai Allah, silakan lakukan, sembelihlah saya. Tapi ternyata Allah cinta, Allah sayang. Ketika parang sudah menempel di leher, berubah wujud menjadi seekor kambing yang disembelih oleh Ibrahim. Inilah wujud kecintaan. Oleh karena itu kepada kita jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tumbuhkan mahabbah, kita tumbuhkan cinta kasih kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan kurban tertebuslah dosa-dosanya. Karena sebagian hadis mengatakan bahwa orang yang berkurban maka diberikan nilai kebaikan, ganjarannya, pahalanya sebanyak masing-masing bulu yang ada hewan kurban tadi. Satu bulu diberikan satu kebaikan. Kita bisa coba, kita bisa hitung berapa banyak bulu yang kita dapatkan dari hewan kurban tadi. Itulah penebus dosa, itulah penambah kebaikan. Begitu juga bagaimana fadilahnya ketika kita bisa menyenangkan hati orang lain. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan ketika kita mampu bisa mengembirakan orang lain. Karena apa? Karena ketika orang lain belum tentu pernah bisa dan tidak selalu sering membeli daging, tapi hari ini mereka akan bisa menikmatinya dengan cuma-cuma. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita terus sambung uhuwah, kita sambung silaturahmi, kita sama-sama saling bergandengan untuk membangun daerah kita, membesarkan daerah kita menuju ridhonya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho, dijauhkan bala dan bencana dari tempat kita ini, karena kita adalah orang-orang yang beriman. Karena kita adalah orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh. Itulah sikap tawadu. Kemudian qanaah, berserah diri kepada Allah. Jemaah, jangan sampai kita itu merasa bahwa kita adalah orang yang paling susah, orang yang paling menderita, orang yang paling hebat dan berkuasa. Padahal kesemuanya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian huruf yang ketiga, waw, wari. Ketika wara itu sudah kita dapatkan, ilmu sudah kita pelajari, hukum sudah kita tahu, maka laksanakanlah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Itulah wari. Dan dalam hidup ini sesuai dengan huruf yang dapat, yaitu huruf alif, maka sikaplah hidup dengan istiqomah wal ikhtiar. Tetaplah pendirian. Sekali kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan pernah tergeser dalam keadaan situasi apapun. Ketika kita dalam kehidupan susah, terlebih dalam kehidupan bahagia, maka Allah lah sesembahan kita. Dan huruf yang terakhir adalah ya, yaitu yakin. Yakinkan bahwa hidup ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita biasakan ketika kita berdiri sejenak untuk melaksanakan ibadah, coba biasakan ketika kita berdiri seolah kita benar-benar kita menghadap rumah Allah yang bernama Ka'bah. Ketika kita berdiri, kita benar-benar yang ada di samping kanan kita adalah surga. Ketika kita berdiri dengan benar,
tatkala yang ada di sebelah kiri kita adalah jurang neraka. Ketika kita berdiri dengan benar, yang di atas adalah malaikat Ijrail sang pencabut nyawa. Kita berdiri dengan kokoh, tatkala itu kita berpijak di atas sirat yang sangat menyengsarakan. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Andaikan ini bisa kita lakukan dengan benar, insya Allah kehusukan pasti kita dapatkan. Karena kita tetap berpikir, kita cuma berpikir, inilah terakhir ibadahku ya Allah, andai kau izin, berikan kesempatan aku untuk beribadah nanti waktu yang akan datang. Tapi ketika kita sudah tidak lagi bisa menentukan itu, maka kita akan berada orang-orang yang ibadahnya cuma sekedar ikut-ikutan. Jemaah, begitu juga dengan kurban. Jangan karena kita ingin dianggap orang yang hebat, jangan kita dianggap orang-orang yang mampu, tapi benar-benar lakukanlah sesuai dengan anjuran dan perintahnya Allah, berharap dari ridhonya Allah. Dan perlu diingat kepada jemaah yang hari ini berkurban, bahwa kurban dilakukan dengan dua cara atau dua sifat. Ada kurban mampu dan ada kurban wajib. Kurban mampu, si pekurban boleh makan dagingnya atau daging kurbannya. Tapi ketika kurban itu jatuh kepada kurban wajib, maka si pekurban tidak dibenarkan, bahkan haram makan dagingnya. Apa penyebab kurban wajib? Disebabkan karena nazar. Ketika dia bernazar, maka dirinya sudah berkurban wajib, maka dia tidak boleh memakan daging kurban dari hewan kurban yang disembelih atas namanya. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, barangkali inilah khutbah yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan nambah keimanan, keyakinan bagi kita. Mari kita jadikan inna a'toina kal kausar, sungguh besar nikmat Allah yang diberikan pada kita. Fasholli li rabbika wanhar. Mari kita senantiasa menegakkan sholat dan berkurban. Semoga kiranya Allah meridhai. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani yakum nabi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah ala ihsanihi washkuru lahu ala taufiqi wal mintadi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ta'zima li sa'tihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa saqiyatihi wa khalilahu wa misbahu ala jami'i wa salawatullah wa salamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa sabiqu nasarraf faya qayyahu man ya'lam anna rabbahu yasmahu wa yarahu. Allahumma ghfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka ad-din bihaqqi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Sallallahu ala